Baik, Ibu mulai. Aman? Nah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya anak-anak. Sebelum kita mulai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, Mbak Tiin mungkin sebagai ketua kelas ya dipimpin doa. Perhatian, siap, berdoa mulai, berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mbak Tiin. Sekarang Ibu presensi ya bagi yang sudah hadir bisa tulis di kolom chat atau yang nggak hadir siapa ya kira-kira? jadi semua Bu. Siapa ya? Oh iya, Irna nggak hadir. Oke. Oh iya, pastikan perangkat pembelajaran siap ya anak-anak. Kayak misalnya sinyal dan lain-lain. Oke, sudah siap? Siap, Bu. Oke, baik. Anak-anak sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai pengertian teks surat lamaran kerja. Di sini apakah ada yang masih ingat? Pengertian surat lamaran kerja. Mbak Adele mungkin? Iya, saya, Bu. Oke, Jadi, baik. pengertian surat lamaran pekerjaan yaitu surat resmi yang dibuat oleh seseorang yang membutuhkan pekerjaan. Lalu, surat tersebut ditujukan kepada instansi, perusahaan, atau pejabat yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Sudah, Oke, baik. Bu. Ya, terima kasih. Kasih apresiasi buat Mbak Adele ya, teman-teman anak-anak. Oke, kalian juga sudah mengumpulkan tugas minggu lalu kan? Suruh mencari apa? Contoh surat lamaran kerja. Ibu coba lihat ya, siapa sih yang udah mengumpul. Oke, Ibu mau punyanya Mbak Feby. Mbak Feby hadir? Hadir ya. Bisa dibaca ini. Ini adalah salah satu contoh Bapak ya. Bu. Bisa silahkan dibaca. Dengan hormat, saya Deni Pratama, lulusan SMA Negeri 5 Magelang. Dari SMA N5 Jakarta. Tahun 2020 ingin mengajukan lamaran kerja sebagai operator produksi di PT Jaya Mandiri. Selama 2 tahun terakhir, saya bekerja di PT Jaya Abadi sebagai operator produksi, di mana saya terbiasa bekerja dengan sistem shift, mengoperasikan mesin produksi, menjaga kualitas produk, serta mematuhi semua prosedur keselamatan dan aturan operasional. Saya yakin dengan semangat kerja fisik yang kuat dan pengalaman yang saya miliki, saya dapat memberikan kontribusi positif untuk kelancaran operasional di PT Jaya Mandiri. Sebagai bahan pertimbangan, saya melampirkan daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah SMP, fotokopi KTP, pas foto terbaru. Saya sangat berharap diberikan kesempatan untuk mengikuti tahap seleksi dan menjelaskan lebih lanjut kemanapun serta kesiapan saya. Apabila Bapak atau Ibu memerlukan informasi tambahan, saya dapat dihubungi melalui email tersebut. Oke. Baik, terima kasih Mbak Feby. Kita beri apresiasi. Oke, Mbak Feby bisa tolong jelaskan kira-kira di sini tuh isinya ada apa aja unsur-unsurnya? Ada tempat tanggal surat, salam apa, tempat tanggal surat, perihal, alamat tujuan, salam pembuka, paragraf pembuka, isi isi penutup, dan salam penutup, serta tanda tangan, Bu. Oh iya, pintar. Oke, kalian sudah paham lah ya kira-kira surat lamaran pekerjaan itu yang seperti apa. Baik, jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistematika dan ciri kebahasaan dari surat lamaran kerja. Oke, seperti itu. Tujuannya apa sih kita belajar mengenai surat lamaran kerja ini? Yakni kalian bisa menemukan sendiri bagaimana sistematika surat yang benar dan apa saja ciri kebahasannya. Manfaatnya yakni nanti kalian bisa membuat surat lamaran pekerjaan sendiri di masa depan. Coba anak-anak bisa menyimak video berikut.
Ya, jadi di sini ada video. Kenapa sih surat lamaran pekerjaan itu? Sebentar. Untuk dapat bekerja di suatu perusahaan, diharuskan melalui serangkaian tes, mulai dari tes pemberkasan, tes skill, tes kesehatan maupun wawancara. Namun salah satu instrumen penting dalam melamar kerja ialah surat lamaran dan daftar riwayat hidup. Tidak sedikit bagian Human Resources Department tidak memanggil para pelamar karena gagal di tahap pemberkasan. Bukan saja karena kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, tetapi juga karena pengemasan surat lamaran atau daftar riwayat hidup yang dibuat kurang menarik. Human Resource Department Head PT Adaro Indonesia, SKH Abiyaji membeberkan secara singkat cara agar surat lamaran atau CV yang dibuat menarik. Di antaranya ialah melampirkan data pribadi khususnya kontak yang bisa dihubungi, menjelaskan skill yang dimiliki serta pengalaman kerja. Pelamar juga wajib menjabarkan CV secara formal dengan singkat, padat, dan jelas. Mungkin yang pertama kali bener itu soft skill-nya dulu. Apa yang soft skill itu? Dari dulu CV-nya. Karena kalau CV-nya nggak menarik buat perusahaan, jangankan untuk kerja, dipanggil interview aja nggak. Ketika CV-nya udah bagus, caranya untuk kalian dipanggil interview. Nah, tapi apa yang harus kalian persiapkan? Nah, kita memberikan pelatihan-pelatihan itu kenapa? Saya selalu bilang sama calon pekerja yang namanya dipanggil interview itu adalah Oke. Itu ya pentingnya surat lamaran pekerjaan. Apakah anak-anak paham? Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu akan menayangkan surat kedua ya. Surat yang kedua itu suratnya dari Mario Ramadan ini ya. Nah, coba perhatikan dari segi kerapian, kelengkapan, dan bahasanya. Bandingkan dengan contoh surat yang tadi yang punyanya Mbak Feby itu ya. Nah, Ibu sudah membagikan link Google Form yang berisi soal uraian ya, anak-anak. Di kolom chat Zoom ini bisa diklik aja, diisi ya. Jadi tugas kalian menganalisis surat Mario Ramadan ini yang sudah terlampir juga di Google Form ya, anak-anak. Ya, boleh buka buku dan catatan ya. Kerjakan secara individu waktu pengerjaannya 15 menit. Apakah cukup? Cukup ya. Coba, Bu. Cukup, Bu. Oke, silahkan mengerjakan anak-anak. Apakah ada yang kesulitan? Ya, Ibu. Linknya bisa diakses ya. Bisa, Oke. Ibu. Baik, waktu sudah habis ya anak-anak. Sudah ya, sudah selesai ya. Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Oke, pinter. Jadi di dalam surat ini tuh terdapat sistematika dan ciri kebahasaan ya. Kalian bisa memahaminya. Oke, mulai dari tempat dan tanggal surat. Itu sudah ada ya, Jakarta, 23 Januari 2019. Benar ya? Tidak diakhiri dengan titik ya. Posisinya sudah benar di kanan atas. Kemudian perihal. Perihal ada atau enggak? Ada sebenarnya ya yang ini lamaran kerja. Akan tetapi harusnya tuh ditulis setelah harusnya ditulis di kiri atas sejajar dengan tanggal ya. Letaknya tuh di kiri atas sejajar dengan tempat dan tanggal. Di sini malah perihalnya tuh di tengah ya. Itu berarti salah. Kemudian lampiran ada nggak? Oh, nggak ada ya anak-anak. Kemudian alamat dan tujuan. Itu alamatnya siapa sih ini? Ya, aduh, kok kecil sekali. Oke. Alamatnya di sini malah Ibu Ade Suryati. Suryati ya. Itu siapa pula ya?
Jadi alamatnya itu harusnya udah pakai kepada, pakai YTH pula ya. Itu nggak efektif ya. Harusnya cukup dengan yang terhormat aja YTH. Terus juga hanya nama Ibu Suryati itu siapa? Harusnya ada nama jabatan, apa nama perusahaan atau jalan, kota ya. Contohnya YTH atau yang terhormat manajer PT Mobil Indonesia Jalan Merpati 12 Semarang misalnya seperti itu ya. Jangan seperti ini, oke? Kemudian salam pembuka. Di sini benar atau enggak ya dengan hormat? Salah ya, salahnya di apa coba? Di kata hormatnya ya, Hani itu H kecil ya, nggak boleh H besar ya. Tapi ini sudah benar sih, belakangnya koma gitu. Kemudian paragraf pembuka itu benar atau salah ya? Tidak sesuai ya atau kurang sesuai ya. Harusnya diawali dengan pernyataan maksud melamar, sumber informasi lowongan, dan posisi yang dilamar. Di sini paragraf pembuka justru setelah data diri dan tidak menyebut sumber info lowongan ya. Man data diri terlebih dahulu terus paragraf pembuka gitu ya. Isi suratnya itu ada ya cukuplah. Ada kualifikasi, IPK, pengalaman, keahlian ya. Tetapi penggunaan kata tim ya, kita lihat ada kata tim, leader itu kayak eh kurang baku ya. Hmm, baku. Kemudian selanjutnya salam penutup. Di sini salam penutupnya ada ya, anak-anak bisa dicermati. Salam penutupnya itu ada. Akan tetapi tidak ada kalimat permohonan yang kuat gitu. Cuma demikian surat lamaran ini saya ajukan berharap dapat bergabung di nama perusahaan. Nah, ini nama perusahaannya masih belum diganti ya, masih template ya. Terus nama dan tanda tangan itu udah benar ya, Jakarta 23 Januari 2019 hormat saya, koma tanda tangan Mario. Nah, ini SPC harusnya gimana ya anak-anak nulis gelarnya? SPC ini. Salah ya, apanya yang salah? Huruf apanya? Huruf K, Pi? Tahu. Iya, harusnya P-nya gede ya, karena sarjana psikologi. Seperti itu. Kemudian dari segi kebahasaan sebenarnya ya, format surat standar ya, karena perihal tidak sejajar dan lampiran tidak ada, jadi nggak standar. Kemudian kosakata baku, di sini ada loh yang nggak baku, apa yo? Apa? Nih, Jakarta 9 November. Hah, November, perasaan November. Kemudian di sini ada apalagi foto fotokopi mana fotokopi nah fotokopi aja nggak usah fotokopi ya kemudian ada pas foto ini dipisah kasihan jangan dipisah harus disambung kemudian resume mana resume harusnya jangan resume ya harusnya apa daftar riwayat hidup kemudian tanda bacanya YTH nih. Nggak usah ada spasi di sini ya, langsung aja. Dan nggak usah pakai kata kepada ya. Kemudian ada lagi, saya lampirkan ya, saya lampirkan. Ini juga nggak usah lah pakai spasi, langsung aja. Kemudian ada lagi, apa dengan hormat ya yang tadi hanya kecil. Terus kalimat agak panjang nih, ada kalimat yang agak panjang. Misal, saya memiliki kesehatan yang baik gitu. Tapi masih bisa dipahami sih. Dan yang terakhir itu menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Seperti yang tadi Ibu singgung ya, ada, tapi kurang tegas aja. Di sini hanya saya berharap dapat bergabung gitu ya. Jadi kurang seperti itu. Apakah anak-anak sudah paham? Paham Paham, anak-anak? Ibu. Oke, pinter. Baik, setelah kita bahas panjang lebar ya, sekarang kita tarik kesimpulan. Saya minta, Ibu minta ya, kalian menulis di kolom chat ya. Jadi gunakan fitur kolom chatnya anak-anak. Di situ tulis kira-kira kesimpulannya apa. Ibu tunggu ya sampai, oke, 10 menit aja, 5 menit aja deh. Kesimpulan. Sudah ya anak-anak? Oke, di sini coba saya baca beberapa jawaban. Oke, bagus semua ya, anak-anak. Oke, sekarang ada yang mau membaca kesimpulannya nggak? Ayo, mungkin siapa? Saya, Bu. Oke, siap. Boleh. Tunggu. Jadi pada hari ini saya belajar surat
lamaran kerja yang terdiri dari 9 bagian, mulai dari tempat tanggal, perihal, lampiran, alamat tujuan, salam pembuka, paragraf pembuka, isi, penutup, sampai salam penutup dan tanda tangan. Surat lamaran kerja ini ditulis menggunakan bahasa yang formal dan baku. Kemudian terdapat tanda baca yang tepat seperti koma setelah salam pembuka. Seperti itu, Bu. Oke, pinter banget. Bisa kita beri aplaus ya untuk Mbak Siti ini ya. Oke, pinter. Jadi inilah kegiatan pembelajaran pada hari ini yakni tentang sistematika dan kaidah kebahasaan surat lamaran kerja. Oke, sekarang Ibu berikan link kuis ya. Yang kedua untuk refleksi hanya 5 soal ya. Ibu bagikan di kolom chat itu. Link quizzes ya. Bisa segera diisi ya anak-anak. Apakah ada kendala untuk membuka link? Linguisis. Tidak ada, Bu. Oke, udah pada bisa lah ya. Oke. Oke, sudah selesai ya, anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, untuk pertemuan berikutnya silakan baca buku paketnya, yakni terkait menulis surat lamaran kerja. Seperti itu ya anak-anak. Sebelum kita akhiri ya, kita ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Siapa tahu ada yang kurang paham gitu. Atau cukup? Cukup, Cukup? Bu. Oke, terima kasih. Baik, kalau sudah cukup, mari kita berdoa terlebih dahulu karena tadi udah diawali dengan berdoa. Oke, untuk ketua kelas bisa dipimpin. Perhatian, siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, amin. Terima kasih atas partisipasinya pada pembelajaran pagi hari ini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar dan jaga kesehatan ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.